Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu wa la haula wa la quwwata illa billah al azim. Amma ba'du. Melanjutkan konten yang sudah kita garap, yaitu tentang weton pahing dan kliwon. Nah, sekarang kita akan coba untuk memediumisasi weton legi. Ada beberapa yang bertanya tentang weton legi. Nah, kita akan coba untuk mediumisasi, dan apapun nanti yang masuk untuk mediator tidak diwajibkan untuk dipercaya, ini hanya hiburan semata ya. Jika baik, walaupun itu datangnya dari jin, ya jangan langsung dipercaya. Ya, buat introspeksi kita aja, apakah apa yang disampaikan oleh bangsa mereka nanti ada sesuatu yang perlu diperbaiki dalam kehidupan kita. Tentunya bukan dengan alasan kita mendengarkan apa yang keluar dari mediator. Tentu yang utama memperbaiki diri ya karena Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah, bukan karena obrolan kita. Mungkin obrolan ini hanya sebagai pemicu. Mas Jojo siap? Siap. Bismillahirrahmanirrahim. Sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad, sallallahu alaihi Muhammad. Ya Allah, ya Allah, ya Allah, dan izin guru kami beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana, saya mohon didatangkan khodam weton kelahiran Legi dalam Primbon Jawa. Saya mohon kehadirannya untuk weton Legi, khodam dari weton Legi. Monggo masuk dalam tu mediator. Saya ingin menghadirkan pentolan ataupun yang dituakan dalam weton Legi. Tidak menyebutkan Senin Legi, Selasa Legi, Minggu Legi, ataupun Rebo Legi. Tidak, tapi saya mencakup semua weton Legi itu sendiri. Mohon kehadirannya dan izin guru kami beliau Sang Yang Nur Cahya Nirwana. Monggo dimanapun sampean berada, monggo Mas dan Bu Mediator hanya untuk komunikasi, hanya untuk interaksi, tidak untuk berperang ataupun yang lainnya. Monggo kuasai raga mediator. Jangan terlalu ke belakang-belakang, takut mentok ke mediator. Hanya untuk komunikasi aja, ngobrol yang baik, duduk yang tenang, agak maju sedikit, jangan terlalu ke belakang. Sinkronkan tuh mediator, energinya terkunci untuk mediator agar tidak bisa menyerang. Saya juga tidak punya niatan buat yang lain, hanya untuk komunikasi, mencari kebenaran jikapun itu benar. Jika salah, izin beliau sampai akan berkata jujur. Duduk di sini. Sinkronkan terus. Duduk yang tenang, yang rileks, agar mediatornya juga tidak capek. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini apunten jika saya mengganggu waktu jenengan. Nggak usah menyerang dengan energi kalian jenengan yang disebarkan. Saya hanya ingin wawancara podcast dengan bangsa jenengan. Tidak ada niatan untuk menyerang kecuali jenengan sendiri yang memulai. Datang kita ngobrol baik-baik, walaupun saya memaksa jenengan buat datang ke sini, mohon maaf. Apunten, jenengan wujudnya apa ini? Jin Muslim. Jin Muslim. Berwujud manusia. Bersorban putih. Berjenggot panjang. Bertinggi besar. Yang sampean pegang apa itu? Tongkat. Boleh disimpan dulu tongkatnya. Sampean muslim dari zaman kerajaan siapa dan dari kapan jenengan muslim? Saya sudah dari keturunan diciptakan sudah menjadi muslim. Muslim. Ya. Bertempat tinggal di mana jenengan? Di sebelah timur Indonesia. Sebelah timur Indonesia. Ujung kepulauan.
Indonesia apa Pulau Jawa ini? Indonesia. Berarti daerah Irian. Bukan. Kota 1000 masjid. Oh, nggih. Saya kan tadi memanggil Kodam Moton lagi. Saya manggil Eyang aja ya. Karena usia jenengan ya sudah tua bagi bangsa manusia. Panggil Aki. Aki. Saya proteksi dulu ya, jika jenengan bohong, dusta, sampai ngaku-ngaku Islam dan izin guru kami beliau Sang Hyang Nur Cahyani Nirwana, jenengan akan terpotong-potong dan berubah ke wujud asli jenengan dan tidak bisa berubah lagi mengaku-ngaku siapapun Allah. Jenengan tahu dengan guru saya. Saya tadi manggil weton legi. Jenengan apanya dari weton legi? Panglimanya. Panglimanya. Ya kalau ada panglimanya, rajanya siapa? Bangsa Islam. Mereka menyuruh saya untuk berinteraksi dengan kalian. Suaranya mohon maaf bisa diperbesar Allah. Apa yang ingin kamu ketahui? Ya yang ingin saya ketahui yaitu tentang saya tidak menyalahkan tentang primbon Jawa, itu sebuah adat yang perlu dilestarikan. Yang pasti apapun tetap pegang teguh sama Sang Pencipta. Mau adat apapun itu sebuah budaya yang perlu dilestarikan. Tapi kalau kita terlalu mempercayai itu juga kurang baik. Nah, untuk weton legi, kodamnya bangsa apa? Wujudnya apa? Apakah Islam semua seperti jenengan? Tidak bercampur-campur. Jin Islam masuk legi hari Senin, hari Selasa, hari Minggu. Senin legi, Selasa legi, Minggu legi. Itu yang kodamnya jin muslim. Ya, Nah, jika kodamnya jin muslim, apa tempatnya di badan apa di luar badan ini? jin Muslim ada yang dari luar, ada yang dari dalam. Bisa disebut yang membimbing kalian dari dalam. Kodam dari lahir. Nah, untuk kekurangan ataupun karakteristik lagi yang diboncengi oleh kodam jin muslim maupun kodam jin pasik itu apa? Spiritualnya kuat, lebih peka. Ada juga yang masa bodoh. Ada juga yang tidak peduli sama sekali sama spiritualnya. Orangnya lebih cuek, tapi berwibawa. Dia maunya dituruti, tidak mau kalah. Kemauannya harus dituruti. Ya, Tapi dari kelembutan hatinya gimana? Kalau ada yang kelihatannya cuek, judes, tapi secara hatinya baik, ini hatinya lembut. hatinya lembut, pengasihan. Dia mudah sekali untuk mengasihi orang. Tapi agak susah menangis atau gimana ini? Ya, wataknya keras. Karakternya, karakteristik seorang pemimpin tidak mudah menangis. Nah itu Tergantung laki-laki atau perempuannya. Perempuannya sama saja perasaan perempuan. Laki-laki yang biasanya lebih kuat menutupi kesedihannya, menangisnya. Di dalam hatinya sama saja mereka bersedih ketika sedang bersedih. kan banyak yang bertanya tentang asmara. Kan ada yang nonton pahing cocok sama weton legi dan yang lain sebagainya. Untuk pendapat jenengan apa itu pasangan-pasangan seperti itu? Itu menurut orang Jawa dan orang Bali. Bangsa kami tidak tahu menahu. Mereka mengambil kesimpulan sendiri. Dicocok-cocokkan
ya memang kadang-kadang suka ngepas kepada pencocokan itu. Karena kan misalkan katakanlah pahing dengan pahing nih yang sama-sama keras kepala, Makanya perhitungan Jawa Primbon memakai angka, nama-nama mereka dijadikan angka, lalu dipertemukan dengan nama perempuan, cocoknya apa, hari apa, jodoh atau tidak. Tapi kembali lagi, jodoh itu kuasa Tuhan. Oke. Ya secara jodoh. Kadang kan ada yang sudah menikah itu nanti ribut, misalkan pahing dengan pahing, kliwon dengan kliwon karena wataknya hampir sama. Karena kan hampir semua primbon itu ya sesuai dengan karakteristik orangnya tersebut, walaupun mungkin itu bawaan dari arahan-arahan dari kodam yang di badan untuk menyesuaikan dengan hari lahirnya, ataupun itu sudah kuasa Gusti Allah. Itu kan kalau lagi dengan lagi karakter yang sama, karena wataknya sama kan kurang pas, ada yang harus ditundukkan, ada yang harus meratukan, ataupun sebaliknya. Harus lebih mengalah salah satunya, tidak boleh sama-sama menang sendiri. Karena memang legi dan legi seperti api dan api. Jika keduanya sama-sama emosi, berbahaya untuk keduanya. Karena kan Legi itu jika diam dia kuat sekali, tidak berbicara. Karena memang pendiriannya pendiam. intuasinya nggak kuat ya saat menebak-nebak gitu. Sangat berkarisma. Jika ditempatkan kepada laki-laki, berwibawa sekali. Untuk seorang yang lahir di weton legi, entah itu hari apapun, kan ada yang mungkin jadi kiai, jadi pemimpin. Itu untuk merubah nasib orang, jadi seorang jadi pemimpin, walaupun katakan ini kodamnya jadi pemimpin ataupun berkarismatik, itu harus dengan menunggu sendiri, apa harus ada perjuangan yang harus ditempa. Tetap berjuang. Kodam itu hanya menempatkan sementara, sedangkan takdir sudah digariskan. Jadi harus tetap ditempa ya. Jadi kan banyak orang yang mendapat ramalan bahwa 2024 ujian-ujian datang segala macam, tinggal menunggu hasil panennya. Apakah itu sebuah kebenaran atau untuk membuat orang itu malas-malasan? Tidak ada kebenaran. Itu sama saja mendahului kehendak Tuhan. Apa yang mau dibenarkan tidak benar. Seandainya saya bilang kamu seminggu lagi mendapatkan uang 3 miliar, lalu sekarang kamu tiduran saja, apa uang itu akan mendekat? Harus dikejar. Ada ikhtiarnya. Seperti halnya gini, kita ingin punya ijazah kursus, misalkan kursus menyetir, ya kita harus kursus dulu, kursus menyetir. Nggak mungkin kita cuma duduk ngopi ngerokok tiduran tiba-tiba dapat sertifikat kursus lulus menyupir. Kita menyupir aja nggak bisa. Begitupun ya bagi dulur-dulur yang mencari terlalu percaya dengan ramalan-ramalan seperti itu. Mungkin itu benar, tapi harus dikejar, harus ada ya ikhtiarnya, harus ada perjuangannya. Ujian datang ya harus bukan dihindari tapi dihadapi. Nanti setelah ujian itu selesai, siapa tahu rezekinya dalam bentuk uang,
bonusnya ya, sebagai awardnya, ataupun mungkin kesehatan, ataupun jodoh, ataupun kesembuhan dari segala macam penyakit, itu kan berbeda-beda, menyesuaikan dengan kondisinya masing-masing. Nah, sampean kan kodam panglima dari Weton Legi. Hanya Weton Legi yang kodam panglimanya seorang sudah muslim, atau gimana ini? Tidak, masih banyak sekali yang belum muslim. Banyak sekali yang belum muslim. Saya bagian pendakwah di dalam Weton Legi yang mempunyai spiritual yang tinggi. Iya. Ada juga yang bagian jin-jin kafir, jin-jin fasik yang masuk ke dalam tubuh-tubuh manusia. Itu yang saya sebutkan tadi, tergantung hari-harinya. Legi juga bervariasi, tapi dari golongan jin semua. Nah, sampean tadi menyebutkan kan Senin Legi, Selasa Legi, sama Minggu Legi. Apa itu udah 100% bahwa kodamnya jin muslim? Tidak 100%. Namanya kodam tetaplah kodam. Tetap kita sama-sama diciptakan sama Tuhan. Tetap pada diri sendiri yang menimbangnya. Kami hanya dititipkan, diizinkan untuk masuk ke dalam tubuhnya manusia, tidak untuk diikuti. Manusia akan diberikan akal untuk menimbang. Makanya di Quran itu sering dijelaskan, hai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang berakal. Akalnya dipakai untuk bisa menimbang. Untuk apa mempercayai weton-weton seperti itu? Kalaupun wetonnya hebat, bagus, lalu diramal kamu menjadi presiden, lalu kamu pekerjaannya tidur, malas-malasan, apa akan menjadi presiden? Tidak mungkin. Jika kamu bekerja, suruh saja kodammu bekerja, mau tidak kodamnya tidak. Harus kamu sendiri yang bekerja. Kita hanya menumpang saja di dalam tubuh. Tidak ada pengaruhnya ke dalam rezeki, tidak ada pengaruhnya ke dalam kesaktian. Ya mungkin ada beberapa yang begitu mendalami kodam sehingga mempercayainya betul, menjadikannya pegangan, pendamping kuat di belakangnya, yang dia pikir siapa lawan, padahal dia terjebak ke dalam iblis. Karena ada gini Ki, orang yang membanggakan, misalkan ada yang menyampaikan kodam jenengan itu kodamnya Prabu Siliwangi dan Prabu Kian Santang. Wah, itu membanggakan, sehingga wah berarti hidup saya sudah terjamin nih secara finansial, secara kewibawaan segala macam. Nah itu ada yang sampai seperti itu. Tidak ada pengaruhnya, tidak ada pengaruhnya. Karena ya kodam bangsa jin, siluman ya siluman, yang kerja untuk kehidupan kita ya kita sendiri, makan kita nasi. Mereka ya mungkin makannya wangian, kemenyan, ataupun yang lain sebagainya. Beda dengan kita ya, kita masih makan nasi, makan ayam goreng, ayam dan lain sebagainya. Kodam yang berbangsa dari kerajaan adalah kodam titipan dari bangsa leluhur. Sedangkan kami adalah korin yang dari lahir sudah masuk ke dalam tubuh bayi itu. Oh berarti kalau untuk weton itu lebih ke korin? Ya, lebih ke harinya apa, itu akan masuk ke dalam tubuh si anak itu. Jadi di tubuh manusia itu tidak satu, banyak sekali. Nah bagi orang yang awam seperti saya nih Ki, misalkan kita kan tidak tahu kitab ketitipan kodam leluhur maupun kodam-kodam weton segala macam. Yang waktu saya kemarin mediumisasi tentang Kliwon, bahwa itu kita memakai ataupun tidak kekuatan dari kodam itu akan merugikan kita sendiri. Untuk melepas itu, untuk kita tidak bersinggungan dengan mereka,
kita fokus sama Gusti Allah, apa yang perlu kita lakukan? Itu lebih ke urusan hati. Hati manusia itu kotor. Jika ingin lepas, ya bersihkan hatinya. Sulit. Berpuluh-puluh tahun kami di dalam tubuh manusia. Kami sudah mendarah, mendaging. Jika masuk ke dalam hati, rusaklah manusia itu. Apalagi yang dimakan bukan makanan halal. Apalagi yang diperbuat bukan perbuatan yang halal, perbuatan yang batil. Tambah penuh tubuh kita, tubuh manusia. Kodam tidak perlu dipanggil, tidak perlu diapa-apakan, sudah ada dalam tubuh manusia. Untuk fungsinya apa, kalian cari tahu sendiri. Ada rahasia apa di dalam tubuh kalian. Jika ada makhluk kodam, berarti ada malaikat. Jangan mencari tahunya kodam saja. Cari tahu yang baiknya apa. Nah, untuk sampai tadi kan menyebutkan sulit untuk mengeluarkan. Ini kan kita berbicara misalkan kita meninggal, agar ruh kita itu sepenuhnya milik Allah, kembali kepada Sang Penciptanya. Mau entah itu kita dibersihkan dulu di neraka ataupun langsung ke surga, itu ke surga itu hitungannya bonus ya. Tapi kalau dibersihkan dulu ya wajar, karena kita manusia yang penuh dosa. Yang kita takutkan adalah jiwa kita dibawa oleh kodam itu sendiri. Ya. Cara kerja kodam seperti itu, tanpa kita sadari. Nanti hari kiamat akan dikumpulkan secara utuh roh-roh manusia. Itu masih di alam barzah, tidak komplit rohnya. Karena kembali ke Allah masih ada yang kurang. Nanti ketika hari kiamat semuanya dikumpulkan, ada berapa rohnya dipanggil di hari pembangkitan. Untuk sekarang di alam barzah tidak komplit. Yang satu disiksa kodam, yang satu lagi disiksa malaikat. Itu untuk melepas itu gimana agar kita tidak dibawa oleh kodam? Sampainya sebagai bangsa goib, Beribadahlah yang benar. Kodam akan lepas dengan sendirinya ketika hati kita bersih, suci, tidak ada dendam, tidak ada iri, dengki. Justru malaikat yang akan berkumpul di tubuhnya. Setiap malaikat akan tumbuh dari perbuatan yang baik, ucapan yang baik, pikiran yang baik. Terima kasih Ki atas informasinya.